Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dalam kehidupan kita di dunia, pasti tidak lepas dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian tersebut bermacam-macam bentuknya, dari masalah ekonomi, keluarga, dan percintaan akan kita dapatkan. Rasa sedih dan lelah pasti akan menghampiri saat ujian tersebut terjadi kepada diri kita ini. Kita sebagai hambanya yang beriman hanya bisa berusaha dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala hasil yang akan kita terima dalam melewati ujian tersebut. Allah tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa dilewati oleh para umatnya. Kita harus mempercayai itu, walau ujian terasa sangat beratnya. Memiliki arti bahwa kita akan kuat melewati hal tersebut dan menjadi umat yang lebih baik lagi. Dalam ujian kita akan mendapatkan hikmah yang sangat berguna untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik nantinya. Lalu apa sajakah hikmah yang akan kita dapat saat melewati ujian tersebut, sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai akhir. Berikut lagi banyak masalah, alasan Allah mengujimu, ini hikmah di balik ujian. Versi dari Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada setiap makhluknya untuk menjadikan umatnya yang beriman mengetahui bagaimana bertahan dan melalui suatu masalah yang terjadi di kehidupannya. Dengan berserah diri kepada Allah, ujian tersebut akan sedikit demi sedikit menghilang dan membuat warna baru dalam kepribadian kita. Iman kita, sahabat beriman, kepada Allah juga akan teruji dalam menghadapi cobaan hidup yang menerpa. Kita sebagai hambanya, janganlah goyah dan tetap berdoa kepadanya agar diringankan beban yang ada pada hidup kita ini. Allah memiliki alasan memberikan ujian kepada hambanya dan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari ujian tersebut. Lalu apakah alasannya Allah memberikan ujian kepada hambanya, sahabat beriman? Lalu apa sajakah hikmah yang akan kita dapatkan di kehidupan? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bentuk penyucian diri. Setiap manusia di bumi mendapatkan cobaan dari Allah sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Ia, Sang Pencipta, tidak akan memberikan cobaan yang tidak mampu oleh hambanya. Setiap cobaan yang kita dapatkan, itu adalah cara Allah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang pernah diperbuat. Seperti dijelaskan dalam hadis, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut memberitahu kita akan hikmah yang luar biasa bisa kita dapatkan setelah melewati ujian yang kita hadapi. Dosa-dosa yang kita perbuat akan perlahan-lahan luntur dari diri kita ini karena kesabaran yang kita tunjukkan untuk menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Karena dari cobaan sakitnya seorang muslim, Allah akan menghilangkan dosa-dosanya, sebagaimana api menghilangkan karat-karat yang ada pada emas dan perak. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ia telah menyiapkan yang terbaik, sahabat beriman, untuk hambanya lewat cobaan-cobaan yang diberikannya. Mari kita selalu bersabar dalam melewati cobaan hidup yang datang pada diri kita ini. Karena cobaan tersebut salah satu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Lalu sudah siapkah kalian sekarang? Kesadaran atas kemampuan diri kita. Sahabat beriman, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus meyakini bahwa cobaan yang kita hadapi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh diri kita. Allah telah menyadari batas kemampuan setiap hambanya dan ingin memberitahu
tentang kemampuan dalam diri kita yang terkadang belum diketahui oleh diri kita sendiri. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jika sesuatu cobaan hidup berat menghampiri, yakinlah kepada diri sendiri bahwa kita sudah berada di tingkat tersebut dan pasti mampu melewati setiap cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sulit cobaan yang datang, maka semakin tinggilah diri kita di mata Sang Pencipta. Hal ini juga dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Seorang hamba akan diuji imannya sesuai dengan kadar keimanannya. Seorang hamba akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar iman yang ada dalam dirinya. Jika imannya kuat, maka ujiannya pun akan semakin kuat. Dan terdapat pendapat yang mengatakan bahwa badai pasti akan berlalu. Menumbuhkan rasa kesabaran. Allah sangat menyukai hambanya yang bersabar melewati semua ujian hidup yang diberikan darinya dengan rasa ikhlas dan sabar. Adalah merupakan latihan untuk kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berupaya sabar, niscaya Allah akan memberinya kesabaran. Tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Malik. Allah juga sangat mencintai para hambanya yang bersabar, seperti yang dijelaskan juga dalam Al-Quran, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Betapa banyak pahala dan balasan Allah bagi hambanya yang bersabar. Tidak ada yang bisa mengukur balasan tersebut, sahabat beriman, melebihi nikmat yang Allah berikan selama hidup kita di dunia. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Jika dia bersabar, balasannya luar biasa. Balasan mereka tanpa bisa dihitung, tanpa bisa difikirkan oleh siapapun. Sungguh luar biasa, bukan, sahabat beriman? Maka seberat apapun ujian yang diterima oleh kita, bersabarlah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya banyak pahala untuk para umat yang beriman. Menumbuhkan pikiran positif. Berpikir positif merupakan hal yang sulit dilakukan saat diri kita mendapatkan banyak tekanan dalam ujian hidup yang ada. Kesulitan untuk berpikir secara jernih akan membawa kita dalam kehancuran dan tenggelam dalam dosa pula. Namun di balik cobaan yang diberikan kepada kita sebagai hambanya akan membuat kita dapat berpikir dengan positif dan menghadapi ujian tersebut dengan hati ikhlas dan lapang. Dalam ceramahnya, Ustadz Abdul Somad pun menjelaskan, kalau ujian pada diri kita kuat, kita jangan down, berarti level kita lebih tinggi. Kalau ujian dalam hidup kita berat, Allah telah menempatkan kita di level yang lebih tinggi lagi. Dari tumbuhnya pikiran positif tersebut akan membuat sikap kita berbeda dalam menghadapi ujian. Semua orang sahabat beriman yang berpikir positif selalu berpikir bahwa cobaan adalah perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih untuk diri kita sendiri. Hal ini juga dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Orang yang berpikir positif ia selalu ingin adanya perjuangan karena ada adrenalin di dalam sana. Berbeda dengan orang yang tidak ada minat berpetualang, maka dia itu tidak penting. Orientasinya tidak terlalu panjang, sedangkan kita diajarkan ada proses untuk keimanan. Dengan berpikir positif, kita akan selalu menyikapi ujian yang hadir pada hidup kita adalah sebuah petualangan hidup yang harus kita hadapi. Lalu sudahkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Keinginan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyatnya ujian yang datang akan membuat diri kita tidak berdaya. Semua usaha telah kita lakukan namun tetap tidak ada jalan keluarnya. Saat itulah akan timbul kembali rasa ingin berserah diri kepada Allah Ta'ala. Hal itu merupakan teguran Allah kepada hambanya untuk menyadarkan kita agar kembali ke sisi Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis pun dijelaskan,
Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali Dia. Quran Surat Al-Isra ayat 67. Dengan berserah diri kepada Allah, hati kita akan tenang dan beban hidup yang dialami akan terasa ringan. Semua ujian yang turun hanyalah ujian kepada kita untuk melihat apakah kita pantas untuk mendapatkan surga Allah dan lebih mengenal diri kita yang masih banyak berlumuran dosa. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.